Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Keesokan paginya, ketika danau antara Istana Asura dan Istana Golden Wing masih diselimuti kabut tebal, Qin Yu mengikuti Lian Chong ke Istana Golden Wing. Ubin di atap istana ini berwarna emas, tetapi dindingnya berwarna hitam pekat. Bahkan sebelum memasuki Istana Golden Wing, ketika Qin Yu masih di luar, dia sudah bisa merasakan gelombang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini Lian Chong juga tampaknya menjadi jauh lebih berhati-hati, bijaksana dalam ucapan dan tingkah lakunya. Kakak Lian Chong, dan tadi jam-jam yang sebenarnya luar sedikit. Seorang pemuda berpakaian abu dengan mata tajam dan tajam berjalan keluar dari aula utama Istana Golden Wing. Qin Yu merasa mata pemuda ini tampak seperti mata Xiao. Lian Chong mengangguk lalu segera berkata kepada Qin Yu, "Ikuti saya, saudara Qin Yu." Mengikuti Lian Chong, Qin Yu melangkah ke Istana Golden Wing. Aula utama istana ini seluruhnya berwarna hitam, kecuali tiang-tiangnya yang terbuat dari perunggu. Ini sangat serius sehingga secara alami itu membuat orang-orang yang masuk ke dalamnya merasa seolah-olah hati mereka ditekan oleh gunung. Setelah melewati aula utama, mereka tiba di aula belakang. Tata letak aula belakang berbeda dari aula utama. Warna utama di sini adalah mahoni dan emas. Berbagai macam kursi di aula ini berwarna merah tua dihiasi dengan beberapa ukiran emas. Suasana di tempat ini masih serius tetapi sudah terlihat lebih santai daripada di aula utama. Ada seorang pria dengan jubah sutra biru muda, rambut panjang tergerai menutupi bahunya dengan rapi, dan matanya sangat dalam. "Paman besar," kata Lian Chong dengan hormat. Orang di depan mereka adalah Song Ju. Qin Yu mengamati pria di depannya dengan hati-hati, karena dia telah belajar dari Lian Chong bahwa Song Ju yang sebenarnya adalah penghebat bersayap emas yang sifatnya sangat menakutkan dan ganas. Awalnya dia berpikir bahwa Song Ju harus sangat gesit dan galak dalam sikapnya dan bahwa matanya setidaknya harus menjadi sekuat Xiao Hei. Dia tidak pernah berpikir bahwa bertentangan dengan harapannya Song Ju akan memiliki sikap yang agak mirip dengan Paman Lan tentang dia. Yang ini milik Paman Lan. Perasaan Paman Lan memberi Qin Yu bebas dari tekanan dan sangat nyaman dan alami seperti angin musim semi yang bertiup di wajah atau gerimis menyentuh kulit. Song Ju ini bagaimanapun masih memberikan tekanan meskipun sudah tenang. Itu adalah tekanan yang dimiliki oleh seorang ahli yang tak terkalahkan. Senior Song Qin Yu juga membungkuk dan berkata. Song Ju mengamatinya dengan hati-hati lalu mengangguk. Metode latihan adik Qin Yu memang aneh dan misterius. Sepertinya sekolahmu tidak sederhana. Baiklah, silakan duduk dulu. Sekolahnya, teknik latihannya memang aneh dan misterius. Qin Yu dengan tenang duduk bersama Lian Chong berturut-turut. "Chonger, kali ini adik Qin Yu menyelamatkanmu kan? Saya sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi. Mengingat situasi Anda saat itu, bahkan jika saya datang ke tempat kejadian, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda kecuali saya memiliki pil suci kesengsaraan. Saya mendengar dari saudara perempuan kedua dan saudara laki-laki ketiga bahwa adik laki-laki Qin Yu tampaknya memiliki pil penciptaan abadi." Song Ju melihat ke arah Qin Yu, tatapan matanya seperti air. Pil kreasi abadi dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan pengambil dalam nafas. Efektivitas seperti itu bahkan jauh lebih baik daripada pil suci kesengsaraan. Setelah pengambil menelan pil suci kesengsaraan, kekuatan mereka secara bertahap akan pulih. Jadi mereka harus membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk pulih dengan pil suci kesengsaraan daripada dengan pil penciptaan abadi Anda. Adik Qin Yu, saya sangat ingin tahu tentang sesuatu. Mengingat hubungan antara master pertama Pulau Lianyun dan saya tahu betapa sulitnya membuat pil suci kesengsaraan itu dan betapa langka bahannya. Selain itu, Anda hanya dapat membuatnya jika nyala api di tubuh Anda setidaknya adalah nyala api surgawi. Karena Anda belum mencapai tahap daceng, saya khawatir api internal Anda bukanlah nyala api surgawi, bukan. Kalau begitu pil semacam ini seharusnya dibuat oleh para senior di sekolahmu. Tetapi mengapa pil penciptaan abadi ini tidak pernah menjadi terkenal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlah? Saya harap Anda menjernihkan kebingungan saya. Song Ju berkata sambil tersenyum. Secara umum hanya mereka yang telah mencapai tingkat keabadian standar atau iblis standar yang dapat memiliki api surgawi di dalam tubuh mereka. Tapi benarkah begitu?
Itu pernah terjadi pada para Xiuxianis dan Xiuyawis. Tetapi Qin Yu berbeda tanpa berkata apa-apa. Qin Yu mengulurkan tangan. Nyala api ungu melayang di telapak tangannya. Kepindahannya mengatakan itu semua. Zhongju tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah berpikir hari ini saya akan mempermalukan diri sendiri. Haha, siapa yang mengira nyala api internal Anda sudah mencapai tingkat nyala api surgawi? Adik kecil Qin Yu, bisakah langkahmu ini berarti bahwa kamu membuat pil penciptaan abadi ini sendiri? Qin Yu frustrasi di dalam. Pil penciptaan abadi. Untuk membentuknya, dia hanya perlu dengan santai memadukan kekuatan hidup elemen ajaib di tubuhnya dengan pil dari jenis paling dasar seperti pil pembangun dasar atau pil vermilion, kebiruan yang digunakan untuk mengobati luka. Ini berarti dia berhasil, bukan? Tapi secara umum sangat sulit untuk membuat pil setingkat dengan pil kreasi abadi. Untuk ahli tingkat Qin Yu, hampir tidak mungkin untuk membuatnya. Api surgawi secara alami merupakan kendala pertama. Senior Zong, aku memang membuat pil ini. Hanya resep rahasianya dan metode pembuatannya yang diteruskan kepada saya oleh paman saya. Sekarang dia hanya bisa membuat paman Lan bertanggung jawab atas metode produksi yang ajaib itu. Jika dia mengatakan bahwa dia mengembangkannya sendiri, ini akan sangat mengejutkan. Paman, mata Zhongju cerah. Chonger, kamu bisa pergi dulu, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan adik laki-laki Qin Yu. Zhongju tiba-tiba memberitahu Lian Chong. Hati yang terakhir kaget, mungkinkah paman besarnya menginginkan metode produksi pil penciptaan abadi? Mana yang lebih berharga antara pil penciptaan abadi dan metode produksinya? Siapapun yang punya otak tahu jawabannya. Ketika seseorang memiliki metode pembuatan pil kreasi abadi, mereka dapat membuat banyak pil jenis ini. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa membiarkan dia memeras metode produksi pil dari saudara Qin Yu. Lian Chong sangat berterima kasih kepada Qin Yu sehingga dia tidak ingin melihat Qin Yu dalam situasi yang sulit. Dia melihat ke arah Qin Yu lalu melihat ke Zhongju. Paman besar, tolong jangan mempersulit saudara saya Qin Yu. Dia menyelamatkan hidup saya kali ini. Jangan khawatir, bagaimana mungkin saya bisa merendahkan diri untuk melakukan itu? Zhongju berkata dengan acuh tak acuh. Lian Chong sekarang yakin di dalam paman besarnya selalu bersikap adil. Mengingat status paman besar, bagaimana mungkin dia bisa memaksa seseorang melakukan hal seperti itu? Dia sendiri sudah terlalu banyak berpikir. Paman besar, aku pergi sekarang. Lian Chong tersenyum pada Qin Yu lalu segera meninggalkan aula belakang. Setelah itu, hanya tersisa Qin Yu dan Zhongju di aula ini. Qin Yu melihat Zhongju, sosok Chaotich Astral Ocean, seorang ahli yang tak terkalahkan, ingin berbicara dengannya sendirian. Zhongju berkata sambil tersenyum, adik Qin Yu, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian, tanpa alasan apapun selain bertanya tentang sesuatu paman yang Anda sebutkan. Disebut senior Lan, bukan? Mata Zhongju menjadi galak seketika dan tertuju pada Qin Yu. Anda mengatakan paman Lan? Qin Yu kaget, kamu juga kenal paman Lan? Haha, memang seperti yang aku harapkan. Kecuali senior Lan, saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat menciptakan teknik seperti itu yang memungkinkan seseorang di tahap Dujia memiliki api surgawi dan bahkan dapat menciptakan pil penciptaan abadi. Jika itu senior Lan, maka saya sama sekali tidak menganggap Anda aneh. Zhongju berkata sambil tertawa keras. Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa Zhongju tidak lagi memiliki tekanan yang dia berikan padanya sekarang dan malah menjadi lebih dekat dengannya. Semuanya terjadi karena paman Lan. Itu tidak benar senior Song, teknik latihan saya diciptakan oleh master saya dan bukan oleh paman Lan. Qin Yu berkata dengan serius, meskipun Tuan Lei Wei baru mencapai tahap Luji tengah pada saat kematiannya teknik ini ditemukan olehnya. Zhongju terkejut, tapi kemudian dia segera tertawa terbahak-bahak berkata tidak ada bedanya. Tuanmu pasti terkait dengan senior Lan, keduanya adalah ahli tertutup. Qin Yu ingin memberitahunya bahwa tuannya Lei Hui jauh di bawah paman yang berkuasa, tapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Jika Zhongju berpikir demikian, biarlah. Ini sudah ditakdirkan, ini ditakdirkan. Aku benar-benar tidak pernah menyangka pamanmu adalah senior Lan. Zhongju tersenyum lebar setelah Zhongju mengetahui tentang hubungan antara Qin Yu dan paman Lan. Sikapnya terhadap Qin Yu telah sangat berubah.
Sekarang dia sangat bersahabat dengan Qin Yu, bahkan sampai pada titik di mana Lian Chong merasa aneh karena pamannya yang menyendiri dan bangga menunjukkan perhatian khusus untuk Qin Yu. Bagaimana mungkin Lian Chong mengetahui tentang hubungan antara paman Lan dan Song Ju? Bahkan Qin Yu tidak tahu persis tentang itu. Song Ju menyebut paman Lan senior Lan. Apa hubungan di antara mereka? Guru kedua Hui dan guru ketiga Lian Xiao awalnya berkata bahwa mereka akan memberikan harta Qin Yu yang tak ternilai untuk berterima kasih padanya pada hari kedua ia tinggal di Pulau Pengiblis. Tetapi mereka tidak muncul selama beberapa hari. Hari ini ada pavilion di tengah danau antara Golden Wing Palace dan Asura Palace. Pavilion ini sendirian di tengah danau tanpa jalur menuju ke sana. Terbang di udara, Qin Yu tiba di pavilion ini secara langsung. Duduk di pavilion ini merasakan energi di surya dalam tubuhnya disempurnakan tanpa henti. Qin Yu merasakan bahwa mungkin ia dapat mencapai tahap Duji Tengah dalam 10 hari atau setengah bulan. Begitu dia mencapai tahap Duji Tengah, kesengsaraan surga 9 dari 9 akan segera mengunjunginya. Bisakah saya melewati kesengsaraan surga 9 dari 9? Bahkan naga emas bercakar 5 dari klan naga dan senior Song juga gagal. Tapi naga biru klan naga dan beberapa Xusenis yang relatif rata-rata telah berhasil. Kesengsaraan ini benar-benar membuatku merasa tidak yakin untuk melewatinya. Qin Yu menghela nafas, semakin kuat dan lebih baik seseorang yang berbakat, semakin dahsyat kekuatan 9 dari 9 Heaven Tribulation mereka. Baik naga emas bercakar 5 dan pengbesar bersayap emas adalah binatang super ilahi. Tetapi mereka tidak berhasil mengatasi kesengsaraan surga 9 dari 9 mereka. Namun 3 naga biru dari klan naga dan beberapa Xusenis biasa telah melewati kesengsaraan ini. Ketika Xusenis mencapai tahap Duji Tengah, mereka semua harus menjalani kesengsaraan surga 9 dari 9 mereka sendiri. Meskipun kesengsaraan ini memiliki nama yang sama, mereka dapat dipisahkan dalam kekuasaan. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengatasi kesengsaraan surga 9 dari 9? Tak seorang pun. Sementara Qin Yu merenungkan dan inti surya di dalam dantiannya sedang disempurnakan, 3 anggota keluarga di istana Asura semuanya dalam kesulitan. Itu tidak akan berhasil. Jamu langka ini sangat berharga, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan pil penciptaan abadi. Batu suci unsur itu masih bisa diterima. Tapi ayah, ibu kamu tidak memiliki banyak unsur batu suci, bisakah kamu menyerahkannya? Lian Chong kata kepada orang tuanya. Lian Xiao dan Hu Yi mengkhawatirkan hadiah ini selama beberapa hari. Mereka merasa bahwa tidak ada hadiah yang dapat mereka tawarkan yang sebanding dengan kehidupan putra mereka dan pil kreasi abadi yang disatukan. Batu suci elemental. Mengapa tidak memberi adik kecil Qin Yu ini 2 buah batu suci berelemen bermutu tinggi? Jika mereka bisa menyenangkannya, ibumu dan aku setidaknya akan bisa tenang. Lian Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Semua Xusenis tidak suka berhutang budi pada seseorang karena ini dapat sangat mempengaruhi kultivasi mental mereka. Lian Chong menggelengkan kepalanya. Ayah, Bu, tolong jangan lupa bahwa saudara laki-laki Qin Yu bukanlah iblis yang tidak berkematian dan abadi. Dia hanya seorang Xusenis tingkat Dujia. Dia tidak bisa menggunakan batu suci unsur sama sekali. Jadi, apa gunanya memberinya batu suci berelemen? Lian Xiao dan Hui kaget lalu langsung tersenyum paksa. Itu benar. Qin Yu jelas bukan praktisi yang longgar. Dia juga bukan iblis standar abadi. Standar atau iblis, sehingga dia tidak bisa menyerap energi batu suci unsur. Jika Qin Yu bisa menyerap energi dari unsur batu suci, dia akan mulai menyerapnya sejak lama daripada mengambil masalah untuk lari ke laut Astral Chaotich dan membunuh beberapa Phobos. Sayang bagaimana dengan membiarkan Qin Yu memilih apapun yang dia suka dalam harta karun yang telah kita kumpulkan selama 10.000 tahun. Bahkan jika dia mengambil semuanya itu tidak masalah. Bagaimana menurut Anda? Lian Xiao telah dipaksa ke titik di mana dia tidak memiliki alternatif lain. Meskipun ia memiliki beberapa biji dan tumbuhan yang sangat berharga, mereka masih kalah dengan pil penciptaan abadi. Baiklah, Hui setuju dengannya. 2 dari mereka adalah setan bebas kesusahan 11 dan kesusahan 12. Pada level mereka saat ini,
Mereka tidak memiliki permintaan yang kuat untuk benda-benda eksternal, sehingga mereka mungkin juga memberikan Qin Yu semua harta mereka. Apalagi mengingat status mereka selama Pulau Pengiblis masih ada, mereka akan bisa mendapatkan materi apapun yang mereka butuhkan. Lian Chong berpikir sejenak kemudian juga mengangguk, ya, hanya ada jalan ini. Ketiga anggota keluarga Lian Chong kemudian langsung menuju ke tempat Qin Yu. Harta yang dikumpulkan dalam 10.000 tahun oleh dua master dari Pulau Pengiblis sekarang siap untuk dipilih oleh Qin Yu sesuka hatinya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.